Iya, ada Ciwinda yang sedang menonton juga dan ya. ada Civivi juga ya. Widih. Selamat datang teman-teman ya kan. Ditunggu kehadirannya di season 3. Oke, dan sekarang widih ini kita udah kamera wide nih ya, Be ya. Kita melihat dari kejauhan nih bagaimana pemandangan yang ada di Land of Dawn. Iya, enak ya ngeliat kayak gini ya. Iya. Adem gitu kayak lagi di Adem lantai 37 gitu. Dari atas apart gitu ya Pak yang ngelihatnya. Itu di bawah apaan nih perang tuh gitu. Oke lah kalau begitu sementara untuk Gami di bagian bawah langsung berhadapan dengan Fumi Eko yang menggunakan kali tapi udah ada satu sosok yang membantu yaitu gadis kecil yang menaiki bulan ditembak aja punggung dari Fumi Eko. Gadis kecil yang lucu. Tapi ini Fumi Eko-nya juga nggak terlalu berdamage banget karena dia mengamankan Festival of Blood. Jadi untuk kill mungkin bakal bisa diamankan dengan cepat ketika dia memang ingin mengamankan Bloodlust X dari first item. Cuma biasanya rata-rata kalau kita ngelihat Khalid, biasanya kalau misalkan di scene kompetitif itu mereka lebih mementingkan Blood of Despair dengan damage yang cukup optimal. Apalagi sekarang kan kita tahu sendiri bonus damage dari Khalid itu meningkat dari 120% dari item sampai dengan 130%. Walah lah makin besar lagi. Tapi Pak, pertanyaan di dalam hidup gua, lebih banyak keuntungan HP ataupun penambahan darah yang dihasilkan oleh Killing Spree atau Festival of Blood? Festival of Blood. Festival of Kalau Blood. daripada Killing Spree saya mendingan pakai High and Dry. High and Dry ya? Iya. 1v1 gitu kan. 6% tambahan. Sabet ya kan, pakai Tornado Desert. Pusing, Pak. Baik. Iya, karena dengan High and Dry dengan Tornado Desert ada berapa? Ada 3 hit ya yang karena kan skimitarnya ini. Oh iya. Bapak tahu kan itu senjatanya namanya skimitar? Skimitar namanya. Nama senjatanya kali itu yang agak miring. Yang agak miring itu pedangnya. Miring itu namanya skimitar. Buat nebang korma, Pak. Benar. Wah. Gak gitu dong. Sementara di bagian bawah Fumi Eko tuh mulai di engage dan bahkan lihat lu Gami langsung lompat dikejar sampai ke ujung dunia oleh Gami First Blood. Diamankan oleh cepatnya. Fumi mencoba untuk menghindar tapi kali langsung dihajar dengan absorb damage yang masih tersisa. Malah S yang di sana untuk mendapatkan satu momentum penyelamatan daripada Fumi Tumbang. Wow. Emang tadi sengaja sepertinya dari Khalidnya hanya untuk ya memberikan space untuk si Ash-nya bisa mendapatkan poin kill ya Pak ya. Waduh, digocek. Tapi kali ini lihat Fumi di depan sana coba untuk memberikan satu tekanan yang luar biasa namun execute-nya ternyata tidak on point dan harus tumbang. Memberikan makan lagi untuk Vival Pak di arah bottom lane. Oke, 1-0. Dimandiin dong. Kereset. Yur koniku yur. Yurina. Untungnya masih berhasil diambil, tapi untuk Lele Pingkan masih pergi lagi dengan mobilitas yang cukup tinggi, masih ingin maju dengan adanya Phantom Slash. Darahnya sisa segitu, memancing ke bagian belakang, mencoba untuk nge-bait, tapi ternyata kali ini ada Fancy Nancy yang langsung dicolok aja oleh Vivian. Ini kalau misalkan Fancy Nancy-nya main rotasi kayak gini terus, dia kalau sama Cini bakal sama terus levelnya. Bakal nggak terlalu nggak terlalu ada gap atau perbedaan sih. Paling di EXP sih, karena rotasi dari Chang'e ini kan lebih cepat dengan Meteor Shower. Benar. Sementara itu Vivian di bagian tengah ada 1, 2, 3, 4 bahkan, tapi di bagian atas sana ada sebuah inisiatif yang dilakukan tapi langsung dibalas dengan Falling Sarmon yang dikeluarkan oleh Esmeralda. Mundur lagi 2 hero tersebut. Yes, dan kali ini Vival udah level 7. Perbedaannya melihat Ash yang masih level 6. Mau tidak mau dia harus lebih bersabar dulu ya kan, jangan sampai nanti salah step dan malah menimbulkan kekacauan untuk Altrigonix yang kali ini sudah mulai ada setup dari Pixie juga. Vivian coba untuk memberikan efek perfect match swipe kanan tentunya. Fumi Eko ya lebih dahulu tapi masih bisa ada yang lihat dan masih clear wave dengan cepatnya. Fancy Nancy bahkan mencoba untuk menjemput kali ini teman-teman dari Altrigonix. Oke, sementara itu udah ada Raptor Macet tadi diamankan oleh Bruno, semakin enak lagi, tapi Bloodlust untuk Lele Pingkan juga. Sementara itu udah ada perfect match ngejar ke arah Vivian, belum berhasil mengejar karena masih kencang larinya Vivian, tapi ternyata untuk sekarang Fataling ada dikeluarkan. Queen of-nya mau pergi kemana lagi, sedikit lagi aksinya, apa yang terjadi sedikit lagi tapi di-execute berhasil untuk mendapatkan ke arah Queen of-nya. Gak ada yang lihat, tenang aja Cak, itu tadi Cosmic Vision-nya ke kanan tapi kali ini langsung terjebak. Lele Pingkan di area depan sana mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, mencoba untuk dash dan bahkan di setup ulang oleh Altrigonix.
Vival tentunya tidak akan mampu untuk datang terlebih dahulu karena kali ini setupnya cukup menguntungkan Altrigonix. Sementara itu Retribution yang on point banget, Turtle diamankan oleh S tanpa adanya kontes. Tapi kali ini lihat Fiksi, stunnya bakal immune dan dia bakal balik untuk keamanannya sendiri. Sementara Ash masih melakukan farmingan kembali. Ada Fancy Nancy di bagian tengah yang menjaga dan membuat perimeter. Tapi Cini juga mendapatkan Little Wanderer sesaat lagi. Benar sekali Pak, yang membuat PSBB ya. Agak ada jarak. Aduh, capek ya Allah. Capek banget ya Allah hari ini ya. Capek tawa. Capek ketawa, bukan capek ke case-nya. Buset, udah boleh mantul-mantul begitu. Top lane udah menit 5 juga kali ini langsung untuk dihajar terlebih dahulu. Falling Star Moon gak connect ke depan sana. Fumi akan menggunakan mungkin satu buah ultimate untuk mundur dan langsung Regin Sandstorm defensif langsung ditangkap begitu saja. Ngedep dulu ya kan, freestyle dulu bos. Yang penting mencoba untuk bertahan di area top lane hanya untuk buying time saja, tapi killnya bakal diamankan untuk Viva. Benar sekali, tapi di bagian tengah tercipta sebuah space yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Alter Ego. Tercipta sebuah space untuk bisa menghabiskan satu autotar yang ada di area mid lane. Dimandiin pun udah mulai nggak berasa. Dan juga Brianna Order dikeluarkan pindah ya. Tahu nggak tadi Fancy Nancy cukup pintar, dia ngasih satu buah chaos yang darkness untuk menghilangkan absorpnya dari Chang'e. Jadi dia meteor shower-nya cuma lurus doang, cuma satu doang. Nggak kayak biasanya kayak gitu. Kepikiran ya kayak gitu sama player-player ini ya? Iya. Satu aja emang udah bisa menghilangkan absorb damage, Pak. Sakit kepala loh saya. Tapi emang sebenarnya itu yang paling efektif Pak untuk meminimalisir serangan dari Chang'e. Kasih dia damage sedikit, pas dia meteor shower itu bakal beda rasanya. Oh, gak bakal terasa. Karena meteor shower itu kalau misalkan dia absorbnya ada, itu bisa 3 kali sampai dengan 5 kali damage-nya kalau buset. Makanya kita beri sekali aja nih. Kita beri sekali. Hilang absorbnya, aman. Ya kan, hilang masalahnya. Wah, baik. Set, wes. 14 meteore. Meteore. Masih mampu untuk follow up jokes, bapak. Udah be, jangan di-push mulu be. Iya capek. Bener tadi kan mikir ketawa ya. Oke, Pixie Tanker Meruya coba untuk menghajar terlebih dahulu ke arah Viviannya. Coba untuk Cosmic Vision di arah depan. Viviannya terjebak, mencoba untuk mengincar ke arah S, tapi malah dapetin momen kill. Regin Sandstorm, Turtle, dan bahkan ada satu buah final blow yang connect ke semua arah. Fancy Nancy mencoba untuk order Brilliance dan tidak akan ada korban tambahan bagi Altrigonix. Malah Bellatrix Era kehilangan dua membernya, Vival dan Vivian. Wow, Vival dan Vivian harus menghilang dari Land of Dawn lewat sebuah inisiatif yang mereka lakukan. Sementara itu, untuk sisi dari Alter Ego, mereka lagi dan lagi mendapatkan sebuah keuntungan yang begitu banyak. Meteor Shower di bagian belakang. Di sini benar-benar dibadanin dengan beberapa player dari Alter Ego dan itu nggak berasa dan nggak nyampe ke arah core-core yang dimiliki oleh Alter Ego gitu. Yes, dan kali ini ada langsung satu pergerakan lagi Vivian. No way, flickernya sudah digunakan dan dia juga harus tumbang. Kerugian bagi seorang tanker yang kayak gini, Pak. Waduh, soalnya dia udah buang 2 source gitu sekali. Iya, sementara itu dikejar lagi oleh Octopus. Nah loh. Ya, Octopus. Bener, Gurita kan. Gurita. Bener, Gurita yang suka nyelam tuh. Itu Gurita emang menyelam sih Pak kebetulan. Iya juga ya. Logika saya langsung wah gitu. Langsung jadi ini, langsung kuda laut tau gak lu? Yang monyong begini gua. Aduh. Sumpah. Tapi ini sekedar pengetahuan, Bapak tahu nggak fakta kalau kuda laut itu yang bertelur itu adalah yang pejantan ya, Pak? Oh iya. Bener. Serius, coba deh googling. Tapi Bapak tahu nggak? Apa? Kalau kuda e-sport itu kita. Wah. Penggerak e-sport Indonesia. Aduh gak kuat. Aduh gak ketawanya sampai belakang lah. Apaan sih ini? Ini edukasi. Oh ya edukasi ya, maaf. Edukasi. Jadi buat teman-teman yang pengen berkontribusi di e-sport, ayo jadi kuda e-sport. Oke ya. Semangat. Aduh capek. Ini di bagian tengah juga di arah inner turretnya udah mulai sebuah inisiatif dilakukan, tapi tadi Atlasnya mendapatkan sebuah colokan, terstun lah dia, gagal untuk melakukan apa rencana di balik Alter Ego. Enggak apa, permasalahan utamanya adalah ketika udah perbedaan 4 kill kayak gini, ini classy match sebenarnya. Namun dari segi objektif 1 banding 5. Perbedaan network juga beda 6.000 dan Vivian terpaksa untuk mengeluarkan karena dia udah gak punya lagi yang namanya flicker, bahkan langsung difataling. 1 demi 1 order pick off dan ini bakal jadi mimpi buruk. Kenapa? Karena Bellatrix Era ini sebenarnya malah harusnya nge-pick off. Wah, siap. Combo Astromeda Pak namanya. Combo Astromeda. Falling Star Moon, Meteor Shower. Iya.
Astromeda, iya. Astromeda. Bener-bener semuanya dari luar angkasa, Pak ya. Bener-bener dari luar angkasa, Pak. Oke lah kalau begitu, Pak. Ini sementara itu ada Lord yang terbuka dan itu langsung dimanfaatkan oleh Ash dan juga rekan-rekannya. Langsung diamankan tanpa adanya kontes menit ke-10. Ini bakal jadi keunggulan bagi Alter Ego Onyx. Ditambah Papulung, networknya makin jauh lagi. Perbedaannya, Pak, liatin, Pak, menuju ke angka 8.000. Oke, sementara itu di bagian bawah juga udah ada satu ataupun dua hero dari Alter Ego, tapi untuk sisi itemnya mengarah langsung ke arah BOD dari Benedetta karena dia juga udah punya Burst for Armor, ada Bloodlust X juga. Tapi di arah Bruno-nya Endless Battle, Berserker Fury, Raptor Macet. Lengkap sudah ini BOD, item-item. Pak, lelenya. Udah jadi, Pak. Ini nanti sekali final blow yang kayak sumpah. Itu kayak kumur-kumur pakai itu, Pak. Pakai yang air pedas itu kan iya, ya? air pedas itu, Pak. Bener, Pak. Ya udah Ash kalau begitu di bagian belakang nih udah ada Phantom Slash yang dikeluarkan, sementara di bagian bawah dua hero juga berhasil menghilangkan satu wave minion. Permasalahannya kalau super minionnya jalan dan ke pick off lagi satu kali lagi aja nih Electron Era. Ini bisa jadi rugi banget, Pak. Mereka harus bener-bener nahan di dalam karena mereka harusnya tahu mereka haggronya Dia nggak bisa combo Astromeda, Pak, namanya. combo Astromeda. Falling Star Moon, Meteor Shower. Iya, Astromeda, iya. Astromeda. Bener-bener semuanya dari luar angkasa, Pak ya. Bener-bener dari luar angkasa, Pak. Oke lah kalau begitu, Pak. Ini sementara itu ada Lord yang terbuka dan itu langsung dimanfaatkan oleh Ash dan juga rekan-rekannya. Langsung diamankan tanpa adanya kontes menit ke-10. Ini bakal jadi keunggulan bagi Alter Ego Onyx. Ditambah Papulung, networknya makin jauh lagi. Perbedaannya, Pak, liatin, Pak, menuju ke angka 8.000. Oke, sementara itu di bagian bawah juga udah ada satu ataupun dua hero dari Alter Ego, tapi untuk sisi itemnya mengarah langsung ke arah BOD dari Benedetta karena dia juga udah punya Burst for Armor, ada Bloodlust X juga. Tapi di arah Bruno-nya Endless Battle, Berserker Fury, Raptor Macet. Lengkap sudah ini BOD, item-item. Pak, lelenya. Udah jadi, Pak. Ini nanti sekali final blow yang kayak sumpah. Itu kayak kumur-kumur pakai itu, Pak. Pakai yang air pedas itu kan iya, ya? air pedas itu, Pak. Bener, Pak. Ya udah Ash kalau begitu di bagian belakang nih udah ada Phantom Slash yang dikeluarkan, sementara di bagian bawah dua hero juga berhasil menghilangkan satu wave minion. Permasalahannya kalau super minionnya jalan dan ke pick off lagi satu kali lagi aja nih Electron Era. Ini bisa jadi rugi banget, Pak. Mereka harus bener-bener nahan di dalam karena mereka harusnya tahu mereka haggronya kuat. Yap. Cuma nanti Queen of yang bakal jadi samsak nih kalau misalkan emang hanya mengandalkan Chang'e dari sini. Cuman baik lagi di saat Queen of maju dan ada satu Fataling, udah, Pak, dia nggak akan punya waktu untuk bisa mengeluarkan Stardust Dance-nya gitu. Iya. Susah, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Kalau misalkan dia loncat dan ternyata ketangkep langsung kena Fataling, dia nggak pakai Purify. Iya. Flicker oke lah ada, tapi mau nggak mau kan damage follow up-nya dari Fansinansi itu kan bakal cepet banget nge-burst-nya. Ditambah dengan kali ini perbedaan networknya masih di angka 8.000. Waduh, perbedaan network juga nih udah ada sekitar 3 item kemungkinan yang bisa dikumpulkan dari angka 8.000 tersebut. Sementara dari Alter Ego semuanya nahan di dalam bush, di dalam rerumputan. Ada Atlas yang harus mundur terlebih dahulu, maju mundur mau kemana. Sementara itu ada Purple Buff yang disikat habis oleh Bruno. Gak fiksi gerakannya itu loh, maju satu mundur satu. Maju, iya, dia kayak pas kibra apa gitu, Pak. Langkah kanan, balik lagi gitu. Bener, Pak ya. Pak. Dan kita juga bisa melihat kali ini coba untuk setup ulang Beletron Era, mencoba untuk mereset mood mereka, gameplay mereka pelan-pelan tentunya. Kalau misalkan mereka emang terlalu terburu-buru, ingat ya di sini S belum tumbang sama sekali dan dia juga memiliki damage yang sangat-sangat tinggi gitu. Oke, terkena juga efek dari bintang-bintang yang dikeluarkan. Iya Allah, itu stikernya nangis-nangis, enggak berasa ke arah Atlasnya. Waduh, nih Bruno juga udah set up posisi, salah lewat, kena sliding tackle, kena gebok bola, sak napas bisa terkapar di situ. Ini aja kena lele pinkan aja, liatin ya. Dash-nya aja berdamage loh Pak sebenarnya. Iya, karena udah ada BOD juga yang tercipta, belum lagi Kebeset itu ya berdarah lah Pak. ya pasti. Sementara Fansinansi di bagian bawah juga dengan Fumi Eko udah ada satu orange buff yang akan mereka lumat, yang akan mereka habiskan. Atlas membuat sebuah garis pertahanan untuk bisa memberikan jalan terhadap Ash-nya. Ini kalau misalkan kayak gini terus jungle tuh benar-benar ditahan. Yap. Yang jalan tuh lele, atas bawah turun gunung gitu. Yang lain udah tinggal nungguin jungle Pak. Udah paling aman itu.
Dia punya Raging Sandstorm. Dia punya Execute 2. Yap. Ya kan? Ditambah burst damage dari Fancy Nancy udah ini. Menit segini harusnya udah jadi. Ini udah apa aja Pak? Boleh Pak dilihat item. Pak, boleh Pak kita mau ngeliat item lagi? NOD sih ada. Mau lightning truncheon. Ya. Udah lightning truncheon sih ya udah. String gitu. Lighting entah itu Holy Crystal, ntar kita lihat aja bagaimana hasilnya karena ini baru satu item 45 magical damage ya Pak ya. Iya Pak. Ini kalau misalkan udah ada lightning atau minimal Holy Crystal aja yang udah jadi. Wah, kacau sih dari Mas. Widih, pipian boleh pakai spiral Starling ya gak sih? Boleh. Inhuman reaction sih barusan. Yep. Baik, sebuah aksi yang sangat-sangat luar biasa dari Vivian untuk bisa mengambil purple buff-nya, tapi ada satu Divine Blade penetrasi langsung nembus ke arah armor yang dimiliki oleh player Bellatrix era, Pak. Athena shield-nya cuma tough boots lagi. Vivian-nya oke. OTW untuk Athena shield, tapi kali ini Vivian yang mengincar ke depan sana, terkena Gas Assault, langsung rontok begitu saja. Fatality kena 2, langsung dihajar, final blow, langsung karena People down. Bahkan ada SC di sana dengan tendangan mautnya, mencoba untuk mengincar ke arah turret di arah top lane, langsung on point. Queen of udah melakukan Falling Star Moon dan langsung dipaksa untuk mundur. Mereka bakal reset ke arah Lord. Yap, mereka pastinya udah akan langsung mengarah ke Lord karena di sana udah dibuka juga dengan Khalid, tapi tadi luar biasa sekali karena untuk si Atlasnya emang bener-bener langsung nusuk ke bagian belakang ngejar kemana arah Kari pergi, dan di situ dia mendapatkan 2 orang, ada Lapu-Lapu dan juga Kari yang menjadi korbannya, tapi ternyata Karilah yang berhasil untuk di-take down. Order Brilliance langsung digunakan Gami, bahkan tidak bisa memberikan deal damage karena Fancy Nancy, dan Lordnya langsung muncul pas banget detik 13. Langsung Lordnya berjalan ke arah bottom lane. Bener, tadi Lordnya naik sepatu roda apa gimana tadi? Iya, kebetulan di bawah kaki Lord itu emang ada rodanya, Pak. Bener, sekali naik berapa koin? Nggak tahu sih Pak, tapi kebetulan emang ada magnetnya juga. Oke, udah menit ke-15, Lordnya pasti akan langsung nubruk, bukan Lord yang... Bapak tahu nggak singkatan KRL? Apa Pak? Kaki roda Lord. Udah cukup ya Be ya. Tangan dah ngepel kanan kiri, ntar kena rusuk juga bahaya loh, lagi nge-cash kan ya. Oke. Sakit tiba-tiba. Lanjut lagi, di sini udah terbagi, ini di bagian atas sana Khalid juga di bagian bawah, Atlasnya memimpin area penyerangan yang mereka lakukan, sementara Lord ngangkat kaki nabrak hancur sudah. Oh no, lihat Pixie zoning outnya, ingat dia 13 detik lagi punya flicker. Kalau misalkan ini kena fatalingnya bakal jadi ancaman. Sementara itu udah mulai terbuka lagi top lane, super minion bakal terdorong, bottom lane juga sama, minion udah mulai berjalan pelan-pelan. Langsung ada setup, mungkin bakal ada triple stun, double stun, fatal blow, bakal langsung itu saja fatalinya kena People kan juga Vivian. Dapetin killing spree juga daripada seorang Lele dengan execute-nya. Lihat di sana Fancy nanti kita karena sini tidak bisa memberikan minion, Queen of juga sama, gak bakal bisa tahan dengan cukup lama dan Lele pinkan. Dapatkan double kill plus final lower bracket untuk Alter Ego.